Tangki bocor sampai kayak grojogan sewu gini masih bisa di repair nggak ya? Jadi waktu ngecek bagian tangki di bagian sini nih ternyata ada bocor. Dempulnya juga tebel. Akhirnya langsung kita bongkar untuk ngecek. Ternyata parah banget bocornya. Ini bukan bocor ya, tapi robek. Dan yang jadi PR, masih bisa nggak ya kita repair ini tanpa menghilangkan cat aslinya? Dan jawabannya itu bisa teman-teman, tapi sangat susah dilakukan. Kenapa? Karena model tangki ini tidak kayak tangki-tangki pada umumnya. Jadi untuk S90 ini tangki bagian bawah atau lantainya itu modelnya itu belok-belok dan tipis. Jadi untuk pengerjaan ini susah. Tidak seperti tangki-tangki lain kayak GL100, CB, bawahnya itu kan datar. Kalau untuk S90 ini banyak sekali belok-beloknya. Dan beruntung banget aku punya teman terbaik yang mau bantu aku untuk repair tangki ini. Meskipun pada awalnya dia nolak karena dia tahu motor ini budgetnya budget BPJS, budget MBG. Jadi bengkel las temanku ini merupakan bengkel las yang legend di Surabaya. Dan dia juga merupakan salah satu yang terbaik lah di Surabaya. Karena banyak sekali teman-teman CB, teman-teman motor antik itu yang ngerjain las dan body repair di sini. Untuk tangki yang bocornya sudah separah ini, kita nggak bisa kalau mau tempel pakai lem, pakai dempul, pakai patri, pakai las kuningan, nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus kita tambal. Dan ini proses nambalnya. Pertama kita buat dulu mal dari kertas untuk ditempatkan di tempat tangki yang lubang itu. Dan buat mal-malan ini sebagus dan semirip mungkin dengan bagian tangki yang lubang. Dan setelah mal-malan ini cocok dengan lubang yang ada di tangki, tinggal kita potong plat sesuai dengan mal-malan yang sudah kita buat. Setelah itu plat yang sudah kita potong kita pasangkan ke bagian tangki yang lubang dan kita las. Kelihatannya mudah ya ngelasnya teman-teman, tapi ini aslinya sulit banget. Karena kita harus setel bagian angin sama apinya itu tidak boleh kebesaran. Karena kalau kebesaran tangkinya malah lubang jadi besar. Dan ini hasil akhirnya setelah dilas. Sekarang sudah tidak bocor lagi. Dan treatment selanjutnya agar tangki ini awet dipakai sampai hari kiamat nanti adalah dengan cara melapisi bagian yang sudah dilas tadi dengan cairan fling coat atau dengan epoksi juga bisa. Dan untuk tangki Castrol yang budgetnya ODGJ ini aku gunain fling coat agar bisa awet dan tahan lama sampai hari kiamat nanti. Untuk pengaplikasian fling coat ini sih mudah, sama kayak kita pengaplikasian cat semprot biasa. Tinggal kita semprot ke bagian mana yang mau kita fling coat. Ini hasilnya setelah di fling coat, masih ada bekas lasnya. Jangan ditempul, kalau mau kuat dipakai sampai batang masyar. Kasih lem porting Alteco. Cara pakainya mudah, tinggal digabungkan keduanya, lalu kita tempel ke bagian-bagian yang mana yang mau kita tutup lemnya. Lalu tambahkan sedikit air agar lem mudah dibentuk dan kita bentuk sesuai dengan lekuk-lekuk yang ada di tangkinya. Dengan begini hasilnya akan lebih bagus, lebih kuat, dan ini kalau ngeras hasilnya nggak kalah sama dempul. Proses terakhir setelah lemnya keras, kita sikat lagi pakai fling coat. Dengan begini tangki akan aman dari bocor sampai hari kiamat. Dan ini hasilnya. Gimana? Kalian punya pengalaman nggak tangkimu bocor?